Kasus kematian Brigadir Yosua menemukan titik terang, namun yang masih menjadi misteri adalah apa motif di balik pembunuhan berencana Brigadir. Sampai hari ini kamu udah bisa belum sih menentukan siapa yang salah dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Antara Ferdy Sambo atau mungkin Richard Eliezer? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit lebih dalam lagi materi tentang penyertaan yang ada di hukum pidana. Apa sih penyertaan itu? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Ramadan. Saya bisa dipanggil Hafiz dengan nomor NPM B1A 0251181. Mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Evi Kartika SHMH. Oke, baiklah. Jadi saya akan memberikan pengertian sedikit lebih mudah untuk kita pahami tentang penyertaan. Secara garis besar, penyertaan itu adalah keikutsertaan lebih dari satu orang dalam kasus tindakan pidana. Misalnya itu adalah pembunuhan, lalu tindak pidana korupsi, yang satu orang ini mengikutsertakan orang lain dalam kasus tersebut. Jadi penyertaan itu adalah keikutsertaan lebih dari satu orang, yang dimana ada pelaku dan pembantu dalam melakukan tindakan pidana. Lalu dalam bentuk penyertaan pembuat atau dader juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah pelaku atau plager, yang dimana pelaku atau plager ini orang yang melakukan tindakan pidana itu sendiri. Yang kedua ada menyuruh melakukan atau biasa kita kenal dengan don plager. Nah, don plager ini biasanya ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan pidana, dan orang yang disuruh ini yang akan menjadi alat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga ada turut serta melakukan atau mede plager, yang dimana mede plager ini ikut serta bersama-sama dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Dan yang keempat ada penganjur atau witlocker. Witlocker atau penganjur ini berperan cukup besar karena biasanya pelaku penganjur ini memberikan berupa sarana, kesempatan, lalu ajakan, ancaman, sehingga orang yang disuruh tersebut akan lebih tertarik untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh penganjur ini. Dan bentuk penyertaan kedua adalah bentuk penyertaan pembantu, yang dimana seseorang yang berperan menjadi penyertaan pembantu ini biasanya itu bersukarela, dengan senang hati untuk membantu dalam tindakan pidana yang mungkin telah diperintahkan oleh orang-orang yang berperan besar untuk hidupnya, sehingga ia rela melakukan apapun itu agar mungkin mendapatkan apa tujuannya, sehingga menjadikan orang lain itu sebagai korban. Nah, sampai sini kalian udah tahu dong siapa yang berperan sebagai pelaku, lalu pembantu, sehingga menjadi korban dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo untuk korban Brigadir Yosua. Betul sekali. Jadi yang berperan sebagai pelaku itu adalah Ferdy Sambo, karena Ferdy Sambo ini memiliki kekuasaan yang besar. Mungkin dia berperan atau bersatu sebagai bos di kantornya, sehingga Ferdy Sambo ini memerintahkan anak buahnya yang bernama Richard Eliezer untuk membunuh salah satu rekan kerjanya yang bernama Brigadir Yosua. Dan Brigadir Yosua ini dibunuh bukan tanpa alasan, karena Ferdy Sambo itu memiliki dendam dan mungkin ada masalah dalam pekerjaan, sehingga menjadikan Brigadir Yosua ini korban. Dan dapat kita simpulkan dalam kasus tersebut, yang menjadi pelaku yang sebenarnya itu adalah Ferdy Sambo atau plager. Lalu Richard Eliezer yang berperan sebagai anak buahnya itu juga bisa kita katakan sebagai don plager, karena Richard Eliezer tersebutlah yang melakukan tindakan pembunuhan kepada Joshua. Dan kita juga mengetahui pastinya Joshua adalah korban dari kasus pembunuhan ini. Nah, jadi jika suatu hari ada seseorang atau teman kalian yang mempertanyakan, jadi dalam kasus ini siapa dong yang salah? Yang salah itu adalah Ferdy Sambo dan juga Richard Eliezer. Dua-duanya itu adalah salah, karena yang memiliki ide dan memiliki perintahan ini adalah Ferdy Sambo, tetapi yang mengeksekusinya ini adalah Richard Eliezer, sehingga Richard Eliezer dan Ferdy Sambo itu bisa kita kenakan hukuman atau sanksi dari pidana. Baiklah, jadi mungkin itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai materi penyertaan pada hukum pidana. Semoga apa yang telah saya sampaikan, walaupun sedikit, semoga memiliki makna, semoga bisa bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua yang menonton. Sampai ketemu lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.